Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Nur Erika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal suatu usaha bisnis plan. Adapun poin-poin yang saya sampaikan pada presentasi kali ini adalah: yang pertama, nama bisnis atau produk; yang kedua, merek atau logo; yang ketiga, latar belakang; yang keempat, visi dan misi usaha; yang kelima, profil usaha; yang keenam, organisasi dan manajemen; yang ketujuh, aspek pasar; yang kedelapan, aspek produksi; yang kesembilan, aspek keuangan; yang kesepuluh, studi kelayakan; dan yang terakhir, aspek lainnya. Nama bisnis atau produk usaha saya adalah secangkir kopi patah. Nah, ini dia adalah logo dari usaha bisnis plan saya. Latar belakang dari usaha bisnis plan saya ialah kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Minuman kopi tentu sudah tidak asing lagi. Oleh karena itu, saya membuka kafe yang diperuntukkan bagi semua kalangan, baik mahasiswa maupun pekerja, untuk refreshing dari penatnya beraktivitas. Para mahasiswa dan pekerja sangat identik dengan yang namanya suntuk, galau, resah, dan gelisah, baik karena tugas, organisasi, meeting, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah visi dari usaha tersebut, ialah menjadi bisnis yang dapat menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman kopi. Sedangkan misinya adalah: yang pertama, memberikan cita rasa kopi yang terbaik; yang kedua, menyajikan kopi dengan harga yang terjangkau; yang ketiga, menjaga kualitas bahan baku agar menjadi produk yang berkualitas; yang keempat, selalu membuat kesan yang baik kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ialah profil usaha, di mana profil usaha ini menjelaskan seperti: yang pertama, nama usahanya; yang kedua, nama pemiliknya; yang ketiga, lokasi usahanya; dan yang keempat, jasa pelayanan. Selanjutnya yaitu organisasi dan manajemen. Di dalam menjalankan usaha ada beberapa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ialah training terhadap karyawan yang baru saja masuk supaya mereka dapat lebih memahami apa yang dilakukan dalam usaha itu sendiri. Kemudian, untuk jam operasionalnya kami buka dari jam 10 siang sampai jam 11 malam. Selanjutnya yaitu aspek pasar, di mana aspek pasar ini ialah lebih identik ke mahasiswa dan para pekerja, dikarenakan lokasi kami berada di dekat kampus dan juga saat ini menikmati kopi tidak hanya merupakan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi gaya hidup yang banyak dijalani oleh para anak-anak muda maupun kalangan pekerja. Adapun strategi yang kami gunakan adalah sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya aspek produksi, di mana ialah yang pertama, bahan baku. Kami akan mengambil bahan baku yang sudah terjamin dan terbukti kualitasnya, seperti biji kopi pilihan, gula, dan foam susunya. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi ini memakan waktu antara 5 menit sampai 10 menit, tergantung tingkat kematangan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, kapasitas produksi. Kapasitas produksi dalam 1 tahun berdasarkan kemampuan teknis produksi adalah 7.200. Selanjutnya aspek keuangan, di mana kita harus memisahkan catatan pemasukan dan pengeluaran, lalu membuat buku kas utama, dan membuat laporan laba rugi yang dimana merekam pendapatan dan beban dari bisnis yang kita jalani. Selanjutnya yaitu aspek kelayakan, di mana studi kelayakan bisnis adalah bentuk kegiatan yang dilakukan demi menentukan dan menganalisis apakah ide bisnis yang kami miliki layak dijalankan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu di dalam kelayakan. Yang pertama, aspek ekonomi; yang kedua, aspek legalitas usaha; yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran; yang keempat, aspek manajemen dan aspek keuangan. Selanjutnya adalah aspek lainnya, yang dimana ini menyangkut dengan suatu persaingan atau banyaknya kompetitor baru bermunculan dan tidak banyak pembelian ulang suatu barang atau produk.